itu sudah mirip banget dengan simbol segitiga yang berada di mata uang dolar Amerika Serikat. Serem banget ya di bagian itu ya. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang girl group yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para K-popers. Karena mereka ini katanya ya mengusung konsep yang mengandung Illuminati. Girl group apakah yang dimaksud? Tahan dulu guys, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku ya, supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusulkim2. Gak usah hamni dan cinggodol. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke cinggo, udah tahu dong ya girl group yang akan kita bahas kali ini apa? Yops, girl group yang akan kita bahas kali ini adalah TRIBE. Siapa itu TRIBE? TRIBE sebelumnya dikenal sebagai Lion Girls dan juga Triangle. Mereka adalah girl group yang beranggotakan 7 orang member di bawah agensi TR Entertainment untuk di Korea, sedangkan untuk di USA mereka berada di bawah agensi Republic Records. Nah, sebelumnya mereka ini bernaung di bawah agensi Lionheart Entertainment dan sekarang itu diproduksi bersama dengan Shin Sandong Horangi dan juga Universal Music. Mereka sendiri memulai debutnya pada tanggal 17 Februari tahun 2021 dengan album tunggal yang bertajuk The Local. Untuk member yang pertama, ini ada namanya Songsun. Nah, Songsun ini memiliki nama lahir Kim Songsun. Posisinya adalah sebagai leader, main vokalis, dan juga lead dancer. Untuk member yang kedua, ini namanya adalah Kelly. Nama lahirnya adalah Lin Oishi. Posisinya adalah sebagai sub vokalis. Next ke member yang ketiga, ini namanya adalah Jina. Untuk Jina sendiri itu memiliki nama lahir Kim Jina. Posisinya adalah sebagai sub vokalis dan juga dancer. Ini adalah member yang keempat, namanya adalah Hyun Bin. Nama lahir dari Hyun Bin sendiri adalah Kim Hyun Bin. Posisinya adalah sebagai main rapper dan juga lead vokalis serta lead dancer. Next ke member yang berikutnya, di sini ada Jia. Jia ini memiliki nama lahir Kwak Jia. Korean name-nya adalah Kwak Jia. Untuk tanggal lahir 30 Juli 2005. Wih, mudah banget. Untuk posisi sebagai visual dan juga sub vokalis. Setelah Jia di sini ada Soeun. Soeun ini kalau aku lihat agak mirip ya sama Soyeon J-Idol. Ya, sekilas loh guys, mirip aku lihat. Untuk Soeun sendiri, nama lahirnya adalah Bang Soeun. Ada English name-nya juga nih. English name-nya adalah Bang Sabrina. Waduh. Untuk posisi sebagai sub vokalis. Dan ini adalah last membernya, si Maknae. Namanya adalah Mire. Jadi Mire ini memiliki nama lahir Sumire. Untuk Korean name-nya adalah Sumire. Untuk posisi sebagai main dancer, lead vokalis, dan juga Maknae. Nah, berbicara mengenai TRIBE. Jadi banyak dari kalian yang menyebutkan bahwa TRIBE ini merupakan girl group yang mengusung konsep Illuminati. Berbicara tentang Illuminati, udah tahu belum apa yang dimaksud dengan Illuminati? Menurut Wikipedia, Illuminati berasal dari bahasa Latin Illuminatus yang berarti tercerahkan dan merupakan nama yang diberikan kepada organisasi persaudaraan rahasia kuno yang pernah ada dan juga diyakini masih tetap ada sampai sekarang. Walaupun tidak ditemukan bukti-bukti nyata tentang keberadaan organisasi persaudaraan tersebut. Secara historis, nama Illuminati ini merujuk kepada Illuminati Bavaria, yaitu sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan di Eropa yang didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 Masehi di Ingolstadt atau Bavaria Atas dengan nama Ordo Illuminati. Dan ada yang lebih creep lagi, yaitu tujuannya, yang mana salah satu tujuan dari organisasi ini adalah menghapuskan semua agama yang ada. Jadi kita sebagai orang yang beragama itu harus hati-hati dalam memfilter apa yang masuk dalam diri kita. Jangan semuanya itu kita masukin. Apa yang baik kita ambil dan juga apa yang negatif kita buang nih guys. Karena biasanya kaum-kaum Zionis ini itu menggunakan selebriti untuk memberikan pengaruhnya kepada kita gitu. Mereka akan menyisipkan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh kaum Zionis, baik dalam hal perilaku, gaya hidup, dan berbagai hal lainnya, sehingga kaum Zionis ini dapat menguasai dunia di bawah kuasa mereka. Dalam mengenai TRIBE, kenapa banyak orang yang menyebutkan bahwa TRIBE ini mengusung konsep Illuminati? Karena di sini mereka menggunakan segitiga. Hampir di keseluruhan videonya, kalian dapat melihat bahwa mereka ini menyisipkan simbol-simbol segitiga. Dan bahkan di akhir video kita melihat bahwa mereka di sini berada di tengah-tengah piramida, yang mana piramida ini itu sama persis banget dengan piramida yang berada di uang $1 Amerika Serikat. Bener nggak guys?
Lalu apa sih simbol segitiga ini? Nah, simbol segitiga ini itu kan kerap kali nih berkaitan dengan simbol mata satu. Karena di dalam segitiga itu terdapat mata satu. Nah, simbol mata satu ini itu namanya adalah the Eye of Providence. Yang mana ini tuh merupakan sebuah mata di dalam segitiga. Dan merupakan salah satu simbol yang terkait dengan Freemasonry, tetapi juga terkait dengan Apokryph Illuminati, sebuah kelompok rahasia individu elit yang diduga berusaha untuk mengontrol urusan global. Terus gimana sih hubungannya dengan simbol Illuminati? Jadi rincian pada tahun awal kelompok asli yang didirikan di Bavaria pada tahun 1776 dan juga dibubarkan pada tahun 1787 itu juga relatif tidak jelas. Sayangnya di sini banyak orang yang juga tidak tahu seberapa penting sih simbol visual untuk urutan aslinya. Benar kok bahwa Illuminati ini terinspirasi oleh ide-ide di balik Freemasonry yang secara sporadis menggunakan simbol mata satu atau Eye of Providence sebagai simbol dari arsitek agung atau Tuhan, mengikuti banyak kepemimpinan gereja lain pada saat itu. Namun sebenarnya Mason ini tidak menggunakan simbol Eye of Providence atau simbol mata satu secara luas sampai setidaknya pada akhir abad ke-18 dan tidak sebelum Bentham, Le Babier, Thomson, dan juga Barton mengadopsinya untuk tujuan utama mereka. Dan sayangnya bagi para ahli teori konspirasi, Eye of Providence atau simbol mata satu pada uang kertas $1 memberitahu kita lebih banyak tentang estetika akhir abad ke-18 daripada tentang otoritas elit rahasia. Dan memasuki zaman modern ini, banyak sekali dari tokoh-tokoh publik yang terkenal itu diduga atau dituduh telah menggunakan ikonigrafi dari Illuminati. Contohnya adalah kayak Madonna, lalu ada juga Jay-Z, Kanye West, dan juga Katy Perry, masih banyak lagi. Dan salah satu contohnya yang baru-baru ini adalah si Tribe. Simbol dari nama mereka aja itu kan pakai konsep segitiga gitu guys. Tribe, T R-nya itu nanti kayak segitiga, I, B-nya juga membentuk segitiga gitu, baru E. Dan untuk namanya sendiri, aku juga udah cari tahu kan tentang namanya. Pada awalnya nama mereka itu adalah Triangle. Triangle sendiri itu merupakan kata dari segitiga, bener nggak? Sedangkan untuk arti nama dari Tribe sendiri, tahu nggak artinya apa? Tri sendiri itu merupakan bentuk dari segitiga, yang mana segitiga ini berartikan tentang kesempurnaan. Sedangkan B ini merujuk pada kata keberadaan. Jadi kalau kita gabungkan adalah berarti keberadaan dari makhluk yang sempurna. Jadi yang paling creep sih menurut aku ya, yang paling kayak serem banget sih itu di bagian akhir. Karena di bagian akhir itu sudah mirip banget dengan simbol segitiga yang berada di mata uang dolar Amerika Serikat. Ada segitiga dan segitiganya itu kayak terbelah di atas gitu, dan di tengahnya itulah mereka berada. Serem banget ya di bagian itu ya. Jadi dari hal ini nggak heran kalau banyak yang menyebutkan bahwa mereka di sini memakai konsep Illuminati seperti itu guys. Tapi selain hal itu, di sini aku juga telah menemukan banyak hal. Di sini aku juga udah catat di sini hal-hal yang penting, simbol-simbol dalam MP-nya. Selain segitiga tadi, ada juga harimau, lalu ada juga buaya. Selain itu ada juga hunter atau manusia yang memburu, lalu ada juga rusa, bola basket, dan juga bunga. Untuk pertama di sini kita mulai dulu ya membahas tentang harimau, buaya, hunter, rusa. Itu sih apa maksudnya nih guys? Jadi sebenarnya itu menggambarkan tentang bagaimana hutan rimba di dalam dunia perkepopan. Jadi seperti yang telah aku bahas-bahas di banyak video, aku sudah mengatakan bahwa K-pop ini seperti hutan rimba. Kenapa disebut sebagai hutan rimba? Karena para idol K-pop dan juga grup-grup K-pop yang lain itu kayak bertarung nih untuk menjadi raja dan juga ratu yang menguasai dunia per K-popan. Di sini kita ngelihat harimau, lalu ada juga buaya. Mereka ini sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana penguasa gitu loh. Tapi di sini kita nggak melihat singa ya, padahal singa seharusnya ada ya, karena singa kan menggambarkan tentang raja gitu ya. Tapi gini guys, untuk harimau sendiri itu merupakan hewan yang sangat kuat banget. Mereka itu sangat sulit untuk dikalahkan seperti itu, terutama dengan hewan-hewan lain itu pasti sangat sulit nih untuk dijatuhkan. Terus ada juga buaya. Buaya kan juga gitu nih. Buaya kan merupakan hewan yang buas dan juga kuat banget. Dan mereka ini menguasai di daerah perairan. Sedangkan kalau harimau ini menguasai di daerah daratan, seperti itu ya. Nah di sini Tribe itu tidak bertindak sebagai singa ataupun harimau ataupun sebagai buaya, tidak guys. Tapi di sini mereka bertindak sebagai pemburu. Pemburu yang akan mengalahkan semuanya. Kenapa pemburu itu lebih kuat dibandingkan hewan-hewan yang buas tadi? Karena di sini pemburu itu memiliki otak. Jadi dengan otak ini mereka dapat memikirkan cara bagaimana sih untuk menjatuhkan yang lain. Caranya adalah dengan menggunakan sebuah senjata. Senjata yang mereka gunakan di sini adalah senapan dan juga pistol. Dari sini kita juga melihat banyak sekali ya efek-efek berwarna merah. Jadi efek berwarna merah itu sebenarnya menegaskan bahwa mereka ini merupakan grup yang sangat pemberani banget dan juga sangat ambisius. Lalu di sini kita
kita juga melihat ada kebun bunga, yang mana kebun bunganya itu lagi-lagi ada simbol segitiga di dalam bunga tersebut. Keren banget sih sebenarnya. Jadi kalau bunga itu sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana sosok mereka yang meskipun pemberani dan juga ambisius ini, itu pada sejatinya adalah wanita yang feminim seperti itu. Dan di sini kita juga melihat adegan bagaimana mereka memotong besi yang berada di ring basket. Tujuannya apa? Supaya mereka ini mudah memasukkan bola basketnya. Nah sebenarnya bagian itu menjelaskan bahwa pada awalnya mereka ini kan sulit nih untuk menjangkau impian mereka. Gimana sih mereka ini dapat dengan mudah menjangkau impian mereka itu, gimana sih caranya? Di sini mereka itu akan memotong jalurnya gitu guys. Jadi mereka akan mempermudah cara mereka supaya mereka bisa mudah untuk mencapai goals mereka. Cara apa sih mereka gunakan? Of course, di sini kita tidak tahu ya cara apa yang mereka gunakan. Apakah dengan memberikan karya-karya terbaik atau cara lain? We don't know. Hanya mereka dan juga perusahaan mereka yang tahu bagaimana caranya untuk bertarung dan juga menguasai dunia per-K-popan. Dan aku juga pernah nih kepoin bagaimana wawancara Tribe bersama dengan yang lain. Mereka ini emang ambisius banget guys, dan juga optimis serta memiliki pemikiran yang sangat-sangat positif. Tujuan dari Tribe ini tahu nggak? Tujuan mereka itu adalah menang sebagai Rookie of the Year. Dan selain itu mereka juga memiliki tujuan supaya mereka ini dapat memenangkan trofi penghargaan mereka untuk pertama kalinya. Dan aku juga udah kepoin bagaimana lirik lagunya, yang mana lirik lagu itu berbunyikan tentang mereka ini yang sangat optimisme banget dan juga sangat positif banget. Di sini mereka mengatakan bahwa pada awalnya mungkin banyak dari kalian yang tidak suka dengan mereka, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalian itu akan suka dengan mereka. Gila sih, aku suka banget sama mereka karena mereka ini sangat optimisme banget dan juga sangat-sangat percaya diri. Itu adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh grup, harus optimisme dan juga semangat untuk menggapai impian. Bener banget. Dan mengenai masalah mereka menggunakan konspirasi Illuminati atau tidak, aku sih masih bingung ya. 50-50 guys. Di satu sisi aku merasa bahwa mereka ini benar menggunakan konsep tersebut, tapi di sisi lain ini tuh menurut aku kayak apa ya, sebuah konsep aja. I think so. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian sama kayak aku yang 50-50 atau kalian itu 100% percaya dan juga 100% not believe? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.